Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini saya dalam melanjutkan materi tentang ratio and fraction. Okay, before we start our lesson today, let's begin by reading basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang relating ratio and fraction, hubungan antara rasio dan pecahan. Contoh yang pertama di sini, Perlin has 2 taekwondo medals. Mervin has 5 taekwondo medals. The number of medals they have can be shown using a model. Jadi di soal ini, Perlin itu mempunyai 2 medali taekwondo, sedangkan Mervin itu mempunyai 5 medali taekwondo. Banyaknya medali yang mereka punya seluruhnya bisa kita gambarkan dalam sebuah gambar bar model ataupun sebuah gambar menggunakan gambar medali, yaitu Perlin mempunyai 2 medali sedangkan Mervin mempunyai 5 medali. Kalau digambarkan bar modelnya, yaitu Perlin mempunyai 2 unit medali, Mervin mempunyai 5 unit medali. Jika ditanyakan tentang rasio, the ratio of the number of medal Perlin has to the number of medal Mervin has is 2 divided by 5. Jadi rasio dari medali Perlin dengan medali Mervin itu bisa dituliskan dengan 2:5. Selain dituliskan dalam bentuk perbandingan, juga bisa dituliskan dalam pecahan, yaitu the same ratio can be expressed as a fraction. Jadi sebuah rasio itu bisa kita ekspresikan dalam bentuk pecahan, sehingga perbandingan number of medal Perlin has with the number of medal Mervin has is equal to 5. Jadi the number of medal Perlin has is 2/5 of the number of medals Mervin has. Jadi perbandingan medali Perlin dengan Mervin itu adalah Perlin itu mempunyai 2/5 dari medali yang dimiliki Mervin. Itu untuk contoh yang pertama. Kalau yang ditanyakan the ratio of the number of medal Mervin has to the number of medal Perlin, di sini Mervin dibandingkan dengan punya Merlin. Punya Mervin di sini adalah 5 unit, maka perbandingannya adalah 5:2, kebalikannya yang tadi. Kalau tadi Perlin banding Mervin, yang sekarang Mervin banding Perlin. Kalau dituliskan dalam bentuk pecahan juga sama, 5:2 itu kalau dituliskan dalam bentuk pecahan menjadi 5/2, sehingga the number of medal Mervin has is 5/2 of the number of medals Perlin has. Bisa ya dipahami? Contoh berikutnya yaitu pada halaman 70. Di sini Sharon place 3 apple and 4 pear on a tray. Jadi Sharon itu menempatkan 3 apel dan 4 pear dalam sebuah tray. Kalau digambarkan ada 3 unit apple dan ada 4 unit pears. The ratio of the number of apple to the number of pear is 3 divided by 4. Jadi rasio banyaknya apel dengan banyaknya pear itu adalah 3:4. Kalau dijumlahkan, total number of fruits itu diperoleh dari total number of fruits is come from 3 plus 4. Jadi 3 unit ditambah 4 unit, sehingga totalnya adalah 7 unit. The number of apple is 3/7 of the total number of fruit. Kalau ditanyakan perbandingan dari apple dengan total buah itu, maka perbandingannya pecahannya adalah 3/7. Kalau if the number of pear is 4/7 of the total number of fruits. Kalau ditanyakan perbandingan dari pear dengan jumlah total buahnya, maka diperoleh 4/7, 4:7. Itu kalau ditanyakan perbandingan antara
salah satu buah dengan total jumlahnya. Lanjut soal berikutnya, yaitu Shafir, Yuna, and Zack share a sum of money in the ratio 1, 3, and 5. Jadi Shafir, Yuna, dan Zack itu mempunyai sejumlah uang di mana perbandingannya adalah 1:3:5. Kalau kita gambarkan bar modelnya, Shafir itu mempunyai 1 unit, Yuna mempunyai 3 unit, dan Zack mempunyai 5 unit. The amount of money Shafir received, jumlah uang yang diterima oleh Shafir adalah 1/3 of the amount of money that Yuna received. Jadi kalau uangnya Shafir dibandingkan dengan punyanya uangnya Yuna, di sini perbandingannya adalah 1:3. Kalau the amount of money Zack received is 5/3 of the amount of money Yuna received. Kalau yang ditanyakan perbandingannya Zack dengan Yuna, maka Zack itu punya 5/3, 5:3 dari punyanya Yuna. Total amount of money, total jumlah uangnya itu diperoleh dari 1 ditambah 3 ditambah 5, totalnya adalah 9 unit. Kalau ditanyakan rasio dari salah satu uang dari 3 anak itu dengan jumlah uangnya, misalkan di sini the ratio, the amount of money Shafir received to the total amount of money is 1/9. Jadi rasio uangnya Shafir dengan total uang mereka adalah 1:9. Kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan, the amount of money Shafir received is 1/9 of the total amount of money, 1/9. 1:9 kalau diubah ke pecahan menjadi 1/9. Kemudian the ratio of the amount of money Yuna received to the total amount of money is come from 3/9, atau if make a simple form is same with 1/3. Jadi rasio uangnya Yuna dengan total uang mereka adalah 3:9, 3:9 jumlah keseluruhan, atau kalau disederhanakan menjadi 1/3. Kalau dituliskan dalam bentuk pecahan, the amount of money Yuna received is 1/3 of the total amount of money. Tinggal dibuat dalam bentuk pecahannya, itu 1/3. Itu contoh. Berikutnya saya lanjutkan ke contoh di halaman 72, contoh nomor 2. There are 4 adults and 12 children watching a play. Ada 4 orang dewasa dan 12 anak menonton sebuah permainan. Kalau digambarkan ke bar model, 4 adults berarti ada 4 unit, and 12 children berarti ada 12 unit children. The ratio of the number of adults to the number of children, rasio dari orang dewasa dengan anak-anak adalah 4:12, atau kalau disederhanakan adalah 1:3. Bisa juga dituliskan dalam bentuk pecahan, yaitu number of adults with the number of children is 4/12 or same with 1/3. Kemudian kalau kita simpulkan, the number of adults is 1/3 of the number of children. Jadi jumlah orang dewasa itu adalah 1/3 dari jumlah anak-anak. Sedangkan rasio of the number of children to the number of adults is, kalau ditanyakan kebalikannya, rasio dari anak dibandingkan dengan rasio orang dewasa, maka perbandingannya adalah 3:1. 3:1 itu sama saja dalam kalau diubah ke dalam bentuk pecahan adalah 3/1. Sehingga the number of children is 3/1 of the number of adults. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.